Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam di malam spesial. Siap menghibur kalian malam ini dengan membawakan alur cerita dari sebuah series bergenre horor zombi yang berasal dari negara Amerika Serikat berjudul The Last of Us. Series ini merupakan adaptasi live action dari game terkenal berjudul sama, The Last of Us. Kalian pernah main gak gamenya? Apakah versi filmnya akan sama serunya dengan gamenya? Mari kita saksikan bersama. Dun, Hadir. sudah siap? Siap Bang Sam. Yuk mulai. Perhatian kawan-kawan, persiapkan diri kalian, kencangkan sabuk pengaman, jangan lepaskan pegangan karena kita akan menuju ke dunia The Last of Us. Cerita dimulai mengisahkan tentang seorang pria bernama Joel yang tinggal bersama putri sematawayangnya, Sarah namanya. Istrinya Joel tidak ada. Tidak diceritakan entah sudah meninggoy entah apa. Joel ini sangat menyayangi putrinya itu. Akan tetapi, Joel seringkali sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai terkadang kurang memperhatikan Sarah. Seperti pada malam itu, Joel pulang larut malam dari pekerjaannya. Tapi Sarah masih terbangun, menunggu kepulangan ayahnya sebab hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Sarah memberikan hadiah berupa jam tangan kepada Joel. Sebenarnya itu adalah jam tangan kesayangan Joel yang sudah rusak, dan Sarah memperbaikinya untuk Joel. Dari manakah kau mendapatkan uang untuk memperbaiki jam tangan ini, nak? Tanya Joel. Aku mencurinya dari dompetmu ya, jawab Sarah. Joel pun tertawa. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan niatnya. Joel sendiri tidak akan pernah sempat memperbaiki jam tangan tersebut sebab terlalu sibuk. Setelah itu, lalu mereka menonton acara televisi bersama. Dan beberapa menit kemudian, Sarah sudah ketiduran. Joel di situ mendapatkan telepon dari Tommy, adiknya. Tommy bilang dia sedang berada di penjara karena mendapatkan masalah. Tommy meminta Joel untuk datang membantunya. Dengan terpaksa, Joel mengiyakan karena kasihan. Terlebih dahulu, Joel menggendong putrinya ke tempat tidur. Setelah itu dia pergi. Scene beralih sesaat, memperlihatkan sebuah acara TV talk show yang tayang di tahun 1968. Ada seorang pembawa acara dan ada dua orang dokter ahli epidemiologi yang diundang dalam acara tersebut. Acara yang mungkin membosankan ya. Tapi sebenarnya ada percakapan sangat menarik di sini guys. Kalian harus memperhatikan dengan seksama ya. Dr. Sean Hayes mengatakan kekhawatiran terbesar umat manusia adalah virus. Virus baru yang sangat berbahaya selalu menghantui umat manusia. Bisa muncul kapan saja. Kemudian dokter satu lagi yang bernama Dr. Newman mengatakan bukan viruslah kekhawatiran terbesar umat manusia, melainkan jamur. Dr. Newman membenarkan bahwa virus sangat berbahaya, terkadang bisa menyebabkan jutaan manusia meninggal. Tapi pada akhirnya, manusia selalu menang melawan virus. Nah, berbeda dengan jamur, memang sebagian besar jamur tidak berbahaya. Tapi ada juga mikroorganisme jamur yang bisa mengendalikan. Begini kata Dr. Newman, virus bisa membuat kita sakit, tapi jamur bisa mengubah pikiran. Nih, ada satu kasus jamur yang menginfeksi serangga, masuk ke dalam semut, berjalan melalui sistem peredaran darahnya ke otak semut. Lalu membanjirinya dengan halusinogen, sehingga mengubah pikiran semut sesuai keinginannya. Jamur mulai mengarahkan perilaku semut, memberitahu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Seperti dalang dengan boneka. Itu belum berakhir. Jamur membutuhkan makanan untuk hidup. Jadi ia mulai melahap inangnya dari dalam, mengganti daging semut dengan dagingnya sendiri. Namun jamur tidak akan membiarkan inangnya mati. Dia menjaga inangnya tetap hidup dengan mencegah pembusukan. Bagaimana cara jamur melakukannya? Tanya si pembawa acara.
Obat antibiotik penisilin didapatkan dari apa? Dari jamur kan? Nah, itulah cara jamur menjaga inangnya tetap hidup. Di situ, Dr. Son Hayes membenarkan perkataan Dr. Newman. Namun dia juga tahu bahwa jamur tidak akan bisa menginfeksi manusia. Karena jamur tidak akan bisa bertahan jika suhu internal inangnya lebih dari 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu tubuh manusia normalnya berkisar 36 sampai 37 derajat Celcius. Tapi, Dr. Newman bertanya, bagaimana jika dunia mengalami perubahan? Bagaimana jika dunia mulai menjadi lebih panas? Maka hal itu bisa memicu mikroorganisme jamur untuk berevolusi kan? Mereka akan menjadi lebih tahan pada suhu panas. Jika itu terjadi maka bersiaplah miliaran manusia akan menjadi boneka inang para jamur. Tidak ada pengobatan untuk ini, tidak ada pencegahan. Jika itu sampai terjadi, maka sudah dipastikan kita akan kalah, ucap Dr. Newman. But just to be clear, you do think microorganisms pose a Fungus don't exist. It's not even possible to make them. There are no treatments for this, no preventatives, no cures to spread the infection. But what if that were to change? What if... So if that happens... fungi seem harmless enough? We lose. Wah, boleh direnungkan ya itu guys. By the way, setelah aku cari tahu, ternyata perkataan Dr. Newman tentang semut yang diinfeksi oleh jamur itu ada loh guys. Beneran terjadi. Kembali pada Sarah yang pada akhirnya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bising di luar. Suara-suara sirine mobil polisi, bahkan helikopter terdengar gugul-guguran di langit berlalu lalang. Gadis itu bangkit dari tempat tidurnya, berusaha memanggil-manggil ayahnya, tapi tentu tidak ada. Lalu dirinya dikagetkan dengan sebuah suara kaca diketuk-ketuk. Ternyata itu adalah Mercy, anjing tetangganya Sarah. Sarah keluar dari rumahnya untuk menghampiri anjing tersebut. Heran aja gitu kenapa Mercy pergi dari rumah tetangganya. Sarah lalu hendak mengantarkan Mercy ke rumah tetangganya. Namun anjing tersebut tampaknya ketakutan dan tidak mau. Dia malah berlari kabur daripada harus kembali ke rumah itu. Sarah menjadi semakin heran. Lalu terdengar suara gaduh dari rumah tetangganya Sarah itu. Sarah memutuskan untuk mengecek masuk sambil memanggil-manggil. Takutnya kan kenapa-napa gitu tetangganya. By the way, yang tinggal di rumah itu adalah sepasang kakek nenek dengan seorang putrinya. Betapa terkejutnya Sarah saat ia menginjak genangan darah di lantai. Setelah dilihat, itu adalah darah dari si kakek yang sudah terluka parah. Dan semakin terkejut lagi Sarah saat melihat si nenek sedang menerkam putrinya sendiri. Kegiatan si nenek pun terhentikan saat menyadari kehadiran Sarah di situ. Ih, di mulut si nenek itu apa guys? Sarah tentu saja langsung berlari. Si jombai nenek pun bangkit dan mengejarnya. Saat Sarah sampai di luar, untungnya berbarengan dengan datangnya Joel sang ayah bersama dengan adiknya yang bernama Tommy. Joel dengan terpaksa harus membunuh si jombai nenek dengan menggunakan kunci Inggris. What are we doing, Joel? Sarah terlihat sangat shock. Joel berusaha menenangkan putrinya itu. Joel dan Tommy lalu berencana meninggalkan kota untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Mereka masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi, tapi yang jelas cari amanlah dulu. Ketika hendak pergi, si kakek dan anaknya tampak sudah bangkit menjadi jombai. Atas perintah dari Joel, Tommy menggas saja mobilnya menabrak kedua tetangga mereka itu yang sudah menjadi jombai. Sarah bertanya kepada ayahnya sebenarnya apa yang terjadi. Namun Joel dan Tommy juga tidak tahu pasti. Dari kabar yang beredar sih katanya ini diakibatkan oleh semacam virus atau parasit. Apakah kita juga sakit ayah? Tanya Sarah lagi. Tidak, itu hanya terjadi pada sebagian orang nak, jawabnya Joel. Lalu mereka pun mendapat masalah ketika jalan di depan dipadati oleh banyak mobil. Sepertinya orang-orang juga memikirkan hal yang sama dengan mereka, yaitu pergi dari kota.
Sesuai arahan dari Joel, Tommy mengemudikan mobilnya mengambil jalan pintas lewat area tanah terbuka untuk menghindari kemacetan. Tapi ternyata di perbatasan kota terdapat tank-tank militer yang dibariskan berjejer menghalangi. Itulah penyebab kemacetannya. Pihak militer mencegah para penduduk untuk pergi dari kota. Namun Joel tidak kehabisan cara. Ia mengetahui sebuah jalan lain untuk pergi dari kota, yaitu dengan melewati sebuah lapangan golf di dekat pusat kota. Mereka lalu putar balik. Singkatnya mereka sampai di kota. Tommy dengan baik mengikuti arahan dari Joel melewati jalan-jalan gang di kota tersebut. Akan tetapi di suatu momen mereka kesulitan untuk melaju. Dikarenakan di sana terjadi kekacauan luar biasa yang diakibatkan oleh orang-orang yang terinfeksi. Joel menyuruh Tommy untuk terobos tabrak aja lah. Tapi di sana tiba-tiba semuanya dikagetkan dengan munculnya pesawat oleng yang langsung terjatuh dan meledak di tempat tersebut. Sampai-sampai mengakibatkan mobilnya mereka terbalik. Untungnya ketiganya masih selamat. Tapi kecelakaan barusan membuat pergelangan kaki Sarah terluka. Joel dengan segera mengeluarkan putrinya dari mobil. Namun tepat setelah itu, sebuah mobil polisi oleng menabrak mobil terbalik mereka dengan kerasnya. Tommy yang berada di sisi lain mobil menjadi tidak bisa menghampiri Joel dan Sarah karena terhalangi mobil dan juga bangunan. Jadi di situ mereka berpisah. Tommy bilang mereka bisa bertemu di dekat sungai. Bergegaslah Joel sambil menggendong Sarah untuk mencari jalan ke pinggir sungai. Tapi nahas sekali, mereka berdua malah berpapasan dengan beberapa zombie yang sedang mukbang manusia. Salah satunya menyadari keberadaan Joel dan Sarah. Dia langsung berlari mengejar. Terjadilah kejar-kejaran antara Mamang Joel dengan si makhluk zombie. Joel kesulitan untuk berlari cepat karena sambil menggendong putrinya. Untungnya si zombie terlalu ngebut larinya sampai nabrak-nabrak segala yang ada. Tapi ketika Joel sampai di area terbuka, zombie tersebut hampir saja berhasil meraih mereka. Namun untungnya seorang tentara menembak zombie tersebut tepat di kepalanya. Joel mengira mereka aman bersama tentara itu. Namun ternyata si tentara ini malah hendak membunuh Joel dan Sarah atas perintah dari atasannya di radio. Saat si tentara mulai menembak, Joel melompat dan terguling-guling ke parit sungai. Dia kehilangan Sarah di situ. Si tentara ikut turun dan hendak mengakhiri hidupnya Joel saat itu juga. Tapi untungnya Tommy keburu datang langsung menembak mati tentara tersebut. Syukurlah Tommy datang tepat waktu, guys. Joel hanya terkena goresan peluru di pinggangnya. Akan tetapi, Sarah putrinya tertembak di perut, mengalami pendarahan yang sangat banyak. Joel histeris, berusaha ingin menyelamatkan putrinya itu. Namun Sarah tidak bisa bertahan dan menghembuskan napas terakhirnya saat itu juga. Joel memeluk tubuh putrinya yang sudah mati itu sambil menangis terisak-isak. Tommy pun tampak sedih, tidak bisa berkata apa-apa. I gotta get you up, okay? I gotta get you up. Come on, baby. You up? I know. Tommy, help me! Come on. Joe. Scene lalu melompat ke 20 tahun kemudian, memperlihatkan seorang gadis kecil yang berjalan di hutan hingga ia menemukan sebuah kota yang sudah mati, kota Boston. Bisa dilihat di sana terdapat sebuah wilayah kota yang dikelilingi oleh tembok raksasa. Di sanalah sebagian umat manusia tinggal dan berlindung. Tempat tersebut dinamakan QZ Boston, dipimpin oleh kediktatoran militer bernama Fedra. Gadis kecil itu berjalan hingga sampai di dekat QZ Boston. Para tentara yang berjaga di pintu gerbang masuk dapat melihat gadis tersebut terjatuh pingsan. Mereka lalu menolong gadis malang itu. Singkatnya, gadis tersebut dibawa dengan menggunakan kursi roda dengan tangan terikat. Dia diperiksa dengan menggunakan sebuah alat.
Alat tersebut menunjukkan indikator warna merah. Seorang tentara wanita di sana tampak begitu ramah pada anak tersebut. Dia berkata bahwa mereka akan memberikan obat kepada gadis itu dan setelah itu mereka akan memberikan makanan. Bahkan juga mainan untuk anak tersebut. "Kau aman sekarang, Nak," ucap wanita itu. QZ Boston merupakan tempat perlindungan yang sangat luas. Orang-orang yang tinggal di dalamnya bisa merasakan aman dan tenang dari gangguan makhluk-makhluk zombie. Dan sedikit informasi, pihak militer Fedra menerapkan sistem kartu ransum sebagai alat tukar sah mereka di tempat itu. Orang-orang bisa mendapatkannya dengan cara bekerja atau berjualan. Seperti saat ini, Joel terlihat sedang bekerja bersama beberapa orang, membakar mayat-mayat manusia yang mati karena terinfeksi. Di sini, kita akan dibuat miris saat Joel mengangkat dan membakar tubuh si gadis yang tadi. Rupanya gadis tadi disuntik mati oleh para tentara itu karena sudah terinfeksi. Bukan diberi obat ternyata teman-teman, karena sejatinya tidak ada obat untuk orang yang terinfeksi. Dan di QZ Boston ini tentunya juga ada peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh para penduduknya, di mana salah satunya adalah para penduduk tidak boleh keluar dari tempat perlindungan tersebut tanpa seizin pihak militer. Jika ketahuan melakukannya, maka orang tersebut akan langsung dieksekusi mati. Seperti yang terjadi kepada dua orang ini yang nekat melarikan diri dari QZ Boston dan akhirnya tertangkap. Lalu, di QZ Boston juga terdapat kelompok perlawanan yang bernama Fireflies. Orang-orang yang berdedikasi ingin meruntuhkan kekuasaan militer di QZ Boston. Mereka menginginkan demokrasi dan kebebasan di tempat itu. Kelompok Fireflies ini tersembunyi dan juga menutupi identitas mereka ya guys. Jadi pihak militer Fedra tidak tahu siapa saja orang-orang yang tergabung di dalamnya. Sedikit informasi, selama 3 pekan terakhir ini kelompok Fireflies sedang gencar-gencarnya melakukan teror, meledakkan bom-bom di titik-titik tertentu di wilayah QZ Boston. Hal itu cukup membuat pihak militer ketar-ketir dan memperkuat penjagaan militer mereka. Dan ini adalah pemimpin kelompok Fireflies. Namanya adalah Marlene, seorang wanita ya. Saat ini dia sedang berbicara empat mata dengan tangan kanannya yang bernama Kim. Kepada Kim, Marlene mengutarakan alasan sebenarnya mengapa mereka meneror pihak militer Fedra selama 3 pekan terakhir ini dengan bom-bom mereka. "Aku ingin mereka memperketat penjagaan mereka di tempat-tempat tersebut, Kim. Tempat-tempat yang kita teror. Sehingga mereka tidak akan sadar bahwa kita berada di gedung ini. Penjagaan di sini akan melemah. Malam ini seluruh anggota Fireflies akan kukumpulkan di gedung ini dan kita akan meninggalkan QZ Boston bersama-sama," jelasnya Marlene. Kim merasa heran, kenapa kok tiba-tiba sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Itu adalah karena mereka kini punya misi yang sangat-sangat penting. "Kita akan membawa gadis yang kita sekap itu menuju ke barat. Itulah misi utama kita saat ini, Kim," cek Mbak Marlene, sambil memberikan secari kertas berisikan sebuah pesan. Setelah membacanya, Kim tampak sangat tidak menyangka. "Apakah itu benar?" tanya Kim. "Ya, itu benar. Dan aku mohon kau harus merahasiakan ini, Kim," jawabnya Marlene. Sementara itu di sisi lain, Joel sedang dilanda galau gundah gulana parah. Adiknya yaitu Tommy sebenarnya tergabung dalam kelompok perlawanan Fireflies. 3 minggu yang lalu, Tommy pergi keluar dari QZ Boston untuk melaksanakan sebuah misi dari Fireflies. Tapi sampai detik ini, Tommy belum kunjung kembali. Joel menemui seorang anggota Fireflies yang bertugas di bidang komunikasi. Dia mengatakan belum ada kabar sama sekali dari Tommy. Hal itu membuat Joel semakin yakin untuk berencana pergi mencari Tommy. Tapi ia harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Pertama, kendaraan. Kendaraannya Joel sudah punya, akan tetapi kendaraannya membutuhkan aki baru. Untungnya sih Joel sudah membeli aki pada seseorang bernama Robert. Singkat cerita, Joel terbangun dari tidur siangnya dan mendapati partnernya yang bernama Teresa sudah pulang. Joel bertanya di mana akinya. Lalu Teresa bercerita bahwasanya Robert sudah menipu mereka. Saat akan mengambil aki tersebut, Teresa malah diserang oleh anak buahnya Robert.
Robert tidak mau memberikan aki itu karena dia akan menjualnya pada orang lain, Joel. Parahnya dia juga tidak mau mengembalikan kartu kita, ujar Teresa. Maksudnya kartu adalah uang ya guys. Uang mereka kan kartu-kartu ransom. Joel di situ sudah bersiap-siap ingin memberi Robert pelajaran. Tapi Teresa meyakinkan Joel agar mereka berpikir jernih dulu. Mereka harus melakukan pembalasan dengan cara yang cerdas. Pokoknya mereka akan merebut aki itu beserta kartu-kartu ransom mereka kembali. Kembali pada kelompok Fireflies. Inilah sosok gadis yang kelompok itu sekap. Namanya adalah Ellie. Dia masih belum tahu kenapa dirinya disekap di sana. Gadis itu terus berharap pihak militer Fedra mencarinya dan menyelamatkannya dari kelompok teroris ini. Lalu tak lama kemudian Marlin datang mengunjunginya. Marlin duduk di samping Ellie lalu berbicara secara persuasif kepada gadis itu. Bahkan Marlin melepaskan borgol rantainya. Marlin berkata bahwa Ellie sebenarnya memiliki tujuan yang sangat besar. Ellie harus ikut dengan mereka malam ini, pergi meninggalkan QZ Boston. Kenapa? Tujuan yang sangat besar maksudnya apa? Tanya Ellie heran. Marlin lalu berkata bahwa ia akan mengatakan sesuatu kepada Ellie sekarang, sesuatu yang sangat penting. Tapi Ellie tidak boleh mengatakannya kepada siapapun. Jika Ellie sampai membocorkannya, maka Ellie bisa mati. Baiklah, apa itu? Tanya Ellie. Tapi tidak diperlihatkan ya Marlin bilang apanya karena scene langsung berganti. Terlihat Teresa menemui seseorang yang kayaknya tahu banyak informasi tentang Robert. Dia membocorkannya kepada Teresa tapi tentu itu tidak gratis. Kartu-kartu ransom lah bayarannya. Namun dengan begitu kini Teresa dan Joel tahu kemanakah perginya Robert untuk menjual aki mobil itu. Robert akan menjual aki itu ke gedung bla 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 bla. Untungnya mereka tahu betul tentang gedung tersebut. Teresa dan Joel juga tahu sebuah jalan terowongan bawah tanah yang dimana ada sebuah jalan yang langsung mengarah ke gedung itu dari bawah. Singkatnya, Joel dan Teresa sampai di pintu masuk menuju ke terowongan. Mereka berdua masuk dengan membobolnya. Cukup lama Joel dan Teresa menyusuri lorong bawah tanah itu hingga sampailah mereka di sebuah pintu yang ada tandanya. Mereka berdua segera memasuki ruangan tersebut. Teresa berjalan duluan. Betapa kagetnya dia saat melihat mayat Jomba yang sudah... Apa itu guys? Menempel di dinding dan dipenuhi jamur-jamur yang tampak menjijikan. Jelas Jombai tersebut sudah mati dan tidak berbahaya. Keduanya melanjutkan perjalanan. Menaiki sebuah tangga yang cukup panjang. Setelah sampai di atas, ada sebuah pintu. Kata Teresa, itu adalah pintu yang langsung mengarah ke lorong gedung. Tapi saat dibuka, seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Saat itu juga, Joel dan Teresa melihat ada darah yang mengalir di lantai. Teresa langsung membuka pintunya. Ternyata pintunya tadi terhalangi oleh mayat Robert. Robert dan anak-anak buahnya sudah mati di sana. Tapi tidak hanya Robert dan anak-anak buahnya, korbannya juga ada dari kelompok Fireflies. Teresa mengecek aki yang dibawa oleh Robert, ternyata aki yang dimilikinya itu sudah rusak. Jadi Robert ini tidak lebih dari seorang penipu ya guys. Dia tidak benar-benar punya aki yang bagus rupanya. Joel di situ mendengar suara orang yang merintih di lorong lain. Segeralah dia mengeceknya. Ia melihat ada dua orang yang tampak terluka. Saat Joel hendak mendekatinya, seorang anak muncul menyerang Joel dengan pisau. Tapi Joel yang gesit berhasil membantingnya. Dia rupanya adalah Ellie. Sementara dua orang yang terluka itu adalah Marlin dan Kim. Ternyata Robert menjual akinya kepada kelompok Fireflies ya. Ternyata Marlin dan Joel sebenarnya sudah saling kenal. Mereka tidak bermusuhan, tapi juga tidak berteman. Joel bertanya untuk apa Marlin membeli aki dari Robert. Dan Marlin menjawab, kami dalam misi besar untuk mengantarkan gadis itu ke Old State House, Joel. Kami butuh aki dari Robert untuk salah satu truk kami. Tapi si sialan Robert itu malah berniat menipuku. Saat kuusir dia dari sini, si Robert itu tidak terima dan malah mengajak kami baku tembak. Beberapa anak buahku mati. Dan awalnya seluruh anggota Fireflies akan berkumpul di gedung ini. Kami akan pergi untuk mengawal Ellie.
Tapi sepertinya orang-orang militer Fedra akan datang kemari dalam beberapa menit karena mendengar baku tembak barusan. Jadi tentu kami tidak akan bisa berkumpul di sini malam ini, jelasnya Marlin. Sekarang Marlin dalam kondisi tidak tahu harus ngapain. Jadi Marlin meminta bantuan Joel untuk membawa dan mengamankan Ellie. Karena dengan kondisi dirinya dan Kim yang terluka, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melindungi Ellie. Dan selain itu, Marlin juga menawarkan kesepakatan. Begini Joel, Teresa, aku meminta bantuan dari kalian. Aku tahu seberbahaya apa di luar sana. Itulah alasan aku berniat mengumpulkan seluruh anggota Fireflies untuk mengantarkan Ellie malam ini. Tapi semua rencana yang sudah kami susun dengan baik itu sudah buyar gara-gara si sialan Robert. Bisakah tolong misi besar ini kalian berdua yang melakukannya? Aku tahu kemampuan kalian. Dan tenang saja, kami tidak akan meminta bantuan kalian secara cuma-cuma. Setelah kalian berhasil mengantarkan Ellie ke Old State House, timku yang ada di sana akan memberi kalian imbalan apapun yang kalian mau. Truk, bahan bakar, persenjataan, atau persediaan apapun yang kalian mau, tawarnya Marlin. Sejenak Joel dan Teresa berpikir, bagus juga tawarannya. Dengan begitu mereka nanti bisa melakukan pencarian Tommy. Akhirnya Joel dan Teresa menyetujuinya. Meskipun di situ Ellie memprotesnya karena tidak mau ikut dengan Joel, tapi Ellie terpaksa setuju karena Marlin meyakinkannya. Setelah diberitahu tentang sesuatu yang sangat penting itu, Ellie jadi penurut sama Marlin guys. Jangan sampai gagal Joel, pintanya Marlin sebelum Joel pergi. Mereka bertiga untungnya berhasil sampai di rumahnya Joel dengan aman. Rencananya mereka akan pergi keluar tembok setelah gelap nanti. Sementara Teresa pergi untuk melihat keadaan, Joel menjaga Ellie di rumah. Ellie menyinggung tentang jam tangannya Joel yang sudah mati. Kok masih dipakai begitu? Joel tidak menjawab. Itu adalah jam tangan yang dihadiahkan oleh putrinya dulu pada Joel. Tentu Joel masih menyimpannya dengan baik meskipun sudah rusak. Hei nak, apa kau ini semacam putri kerajaan atau apa? Kok kayak spesial banget? Tanya Joel. Ya semacam itulah, jawabnya Ellie. Yang kemudian ia bertanya lagi pada Joel apakah Joel pernah pergi keluar dari tembok sebelumnya? Joel menjawab sering, tapi terakhir kali ia pergi adalah setahun yang lalu. Singkat cerita, pada malam harinya, Joel bersama Ellie dan Teresa berhasil diam-diam menyelinap keluar dari tembok UZ Boston dengan cara melalui jalan bawah tanah. Tapi di situ mereka belum aman. Ketiganya dengan dipandu oleh Teresa harus berjuang menyelinap, berjalan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh para penjaga militer Fedra. We're gonna take the left edge around the buffer zone. You stay close. Okay. Hampir saja mereka bertiga berhasil, tapi sayangnya ketahuan oleh salah satu penjaga yang sedang berpatroli di luar. Ketiganya lalu diperintahkan untuk berlutut. Penjaga tersebut terlebih dahulu mengecek apakah Joel dan kawan-kawan ini terinfeksi atau tidak menggunakan sebuah alat. Sambil diperiksa, Joel dan Teresa berusaha membujuk si penjaga ini untuk melepaskan mereka. Dan keduanya berjanji akan membayar si penjaga dengan separuh kartu ransum yang mereka miliki. Aku ingin seluruh kartu ransum kalian. Di sini aku mempertaruhkan pekerjaanku loh, ucap si penjaga sambil memeriksa Ellie dengan alatnya. Tapi di situ Ellie tiba-tiba menyerang si penjaga dengan menyucukkan pisaunya sampai si penjaga kesakitan. Si penjaga itu murka dan hendak menembak mati Ellie di tempat, tapi dihalangi oleh Joel. Joel memohon agar si penjaga memaafkan Ellie. Tapi di situ si penjaga berteriak memerintahkan Joel untuk minggir. Situasi tersebut mengingatkan Joel akan momen saat dirinya kehilangan Sarah dahulu, di mana seorang tentara jahat yang telah membuat Sarah terbunuh.
Joel menjadi emosi lalu menerjang si penjaga. Dengan membabi buta ia menghajar si penjaga habis-habisan tanpa ampun. Sampai penjaga itu tak sadarkan diri atau mungkin saja mati. Ellie hanya bisa terdiam melihat itu. Lalu di situ Teresa dikejutkan dengan alat si penjaga yang tadi diperiksakan pada Ellie. Indikatornya menunjukkan warna merah yang menandakan bahwa Ellie ini sudah terinfeksi, guys. Joel, anak ini terinfeksi, ujarnya Teresa panik. Ellie lalu mencoba menjelaskan pada mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Ia menunjukkan bekas luka gigitan Jombai di tangannya yang sudah sembuh. Biasanya orang akan menjadi Jombai setelah 1 hari digigit Jombai. Sedangkan Ellie digigit Jombai beberapa minggu yang lalu. Berarti aman kan begitu? Oke, untuk sekarang lupakan hal itu. Mereka tidak bisa berlama-lama di situ karena tentara Fedra pasti akan berdatangan. Jadi Teresa pun segera mengajak Ellie dan Joel untuk bergegas pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Joel menyempatkan dulu untuk mengambil senjata api milik si penjaga yang sudah mati. Dan dimulailah petualangan Joel, Ellie, dan Teresa di luar tembok QZ Boston. Kira-kira akan ada bahaya apa yang menanti dalam perjalanan mereka ini? Bersambung. Kita telah kembali pulang dari dunia The Last of Us. Kalau kalian suka dan menikmati perjalanan tadi, silakan pencet subscribe-nya juga loncengnya. Biar gak ketinggalan kalau Malspace melakukan perjalanan lagi. Bagaimana menurut kalian teman-teman buat episode pertama dari The Last of Us ini? Jangan lupa juga buat nonton filmnya ini secara penuh ya. Karena pengalaman menonton film secara langsung pastinya lebih mantap dan lebih bagus. Series ini bisa kalian tonton di HBO Go atau HBO Go. Kita tunggu saja episode 2-nya minggu depan. Sampai jumpa lagi di perjalanan ke dunia The Last of Us berikutnya. Bye-bye!